Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Erayanti dengan NIM 057862435, asal UPBJJ Jambi. Saya akan menjawab tugas 1 dasar penyuluhan. Konsep-konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Beberapa konsep penting dalam pengertian penyuluhan pertanian antara lain adalah: 1. Penyuluh sebagai proses pendidikan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non-formal bagi petani dan masyarakat tani. Melalui penyuluhan, petani memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk meningkatkan usaha taninya. Pendidikan dilakukan secara terus-menerus sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Tujuan utama penyuluhan adalah mengubah perilaku sarana, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Perubahan perilaku diharapkan membuat petani lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan yang tepat. 3. Penyuluhan sebagai sistem komunikasi. Penyuluhan merupakan proses penyampaian informasi dan inovasi dari sumber informasi kepada petani melalui komunikasi dua arah. Dalam proses ini terdapat penyuluh, pesan, media, metode, dan sasaran penyuluhan. 4. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan. Penyuluhan bertujuan memberdayakan masyarakat tani agar mampu mengembangkan potensi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Petani tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan. 5. Penyuluhan sebagai proses difusi inovasi. Penyuluhan membantu menyebarkan inovasi atau teknologi baru kepada petani agar dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian. Contohnya, penggunaan benih unggul. 6. Penyuluhan sebagai upaya pembangunan pertanian. Penyuluhan menjadi bagian dari pembangunan pertanian nasional karena berfungsi meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan ketahanan pangan. 2. Mengapa disebut sebagai sarana penyuluhan? Disebut sebagai sasaran penyuluhan karena pihak tersebut menjadi tujuan utama dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Sasaran penyuluhan adalah individu atau kelompok yang diharapkan menerima informasi, pengetahuan, teknologi, maupun perubahan perilaku melalui kegiatan penyuluhan. Sasaran penyuluhan dapat berupa petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, peternak, nelayan, pelaku usaha agribisnis, masyarakat pedesaan. Mereka disebut sasaran karena: 1. Menjadi penerima manfaat kegiatan penyuluhan. 2. Menjadi pihak yang diharapkan menjadi perubahan perilaku. 3. Menjadi objek sekaligus subjek pembangunan pertanian. 4. Menjadi pengguna teknologi atau inovasi yang disampaikan. Dengan adanya sasaran yang jelas, kegiatan penyuluhan dapat dirancang sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masyarakat sehingga tujuan penyuluhan lebih efektif tercapai. 3. Hasil pengamatan. Kegiatan penyuluhan. A. Tema kegiatan penyuluhan dan sasarannya. Tema kegiatan: penerapan pemupukan berimbang pada tanaman padi. Sasaran kegiatan: kelompok tani di Desa Tebak Ijuk, Kecamatan Dipati 7, Kabupaten Kerinci. Kegiatan penyuluhan ditujukan kepada petani pada petani padi agar memahami penggunaan pupuk secara tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu, guna meningkatkan hasil panen. B. Karakteristik sasaran penyuluhan. Karakteristik sasaran kegiatan penyuluhan tersebut antara lain: 1. Mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebagian besar anggota kelompok tani bekerja sebagai petani padi dengan pengalaman bertani 10-20 tahun. 2. Tingkat pendidikan rata-rata adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sehingga metode penyuluhan dilakukan dengan bahasa sederhana dan praktik langsung. 3. Usia produktif, umumnya berusia antara 35-60 tahun dan masih aktif dalam kegiatan pertanian. 4. Memiliki lahan pertanian, rata-rata luas lahan yang dimiliki sekitar 0,5-2 hektar.
5. Kebutuhan terhadap informasi teknologi. Pertanian membutuhkan informasi mengenai pemupukan, pengendalian hama, dan peningkatan hasil produksi. 6. Memiliki jiwa gotong royong. Anggota kelompok tani terbiasa bekerja sama dalam kegiatan tanam, panen, maupun pertemuan kelompok. C. Deskripsi kelompok tani dan organisasinya. Nama organisasi kelompok tani Arah Kedumu. Alamat Desa Tebat Ijuk, Depati 7. Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan anggota 30 orang aktif yang memiliki visi dan misi, yaitu menjadi kelompok tani yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui penerapan teknologi pertanian. Adapun misi: 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. 2. Mengembangkan kerjasama antar petani. 3. Meningkatkan hasil produksi pertanian. 4. Mendukung penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan. Struktur organisasi kelompok tani. 1. Ada ketua. Tugasnya memimpin kegiatan kelompok, mengkoordinasikan program kerja, menjalinkan hubungan dengan penyuluh dan instansi pertanian. 2. Wakil ketua. Tugasnya membantu tugas ketua, menggantikan ketua apabila berhalangan. 3. Sekretaris. Adapun tugas sekretaris yaitu mengelola administrasi kelompok, membuat laporan dan notulen rapat, menyimpan dokumen organisasi. 4. Bendahara. Adapun tugas bendahara yaitu mengelola keuangan kelompok, mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan. 5. Seksi produksi. Adapun tugasnya mengatur kegiatan budidaya tanam, memberikan informasi teknis produksi. 6. Saksi sarana dan prasarana. Adapun seksi sarana tugasnya yaitu mengelola alat dan bahan pertanian, menginventarisasi kebutuhan kelompok. 7. Anggota. Tugasnya mengikuti kegiatan kelompok, melaksanakan hasil keputusan rapat, berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan gotong royong. Kesimpulannya, penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tani untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan petani. Sasaran penyuluhan menjadi fokus utama karena mereka merupakan penerima manfaat perubahan perilaku dan teknologi pertanian. Kegiatan penyuluhan yang efektif membutuhkan organisasi kelompok tani yang baik agar informasi dan inovasi dapat diterapkan secara optimal. Terima kasih, sekian tugas dari saya. Waalaikumsalam.